Ini cukup luar biasa untuk nota keuangan kali ini dicantumkan sampai 2029. Jadi ini kalau ini bisa terus-menerus saya kira lebih baik. Jadi kita bisa membayangkan dasar pemikirannya asumsi dasar ekonomi makro tahun ini dan tahun-tahun ke depan itu bagaimana. Ini namanya proyeksi ke depan. Tentu ini juga menarik buat kita ya. Target ini tidak ada angka 8-nya ini kan. Ini umpama ini berarti kan APBN ini ADEM ini belum mengakomodasi harapannya presiden terpilih ya mestinya. Tapi ya ini urusannya hitung-hitungannya harus ada pertanggungjawabannya, nggak boleh dicantumkan saja. Beda dengan kampanye ya. Yang di atas ini juga terancam kan. Terbukti dari masa lalu sejarahnya untuk 2025 itu dulu asumsinya ketinggian. Nah ini bisa jadi juga ketinggian. Ini berdasarkan data historis ya. Kita bisa mengkritisi ini pembicaraan ini atas dasar apa sebenarnya. Yang jangka menengah ini relatif harapan dibandingkan rencana ya terlalu tinggi. Dalam literasi sebelumnya tentang anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, kita sudah mempelajari dua aspek. Yang pertama adalah bisnis proses dari APBN atau siklus APBN dari penyusunan, pelaksanaan sampai dengan pencatatan dan pemeriksaan. Kemudian pada sesi kedua kita sudah bicara tentang postur APBN, yaitu gambaran umum tentang APBN, tentang apa itu pendapatan, belanja, seimbangan primer, defisit, dan juga pembiayaan. Pada sesi ketiga ini kita akan mencoba menelisik soal apa yang disebut dengan asumsi dasar ekonomi makro dari APBN. Di asumsi dasar ekonomi makro nanti kadang-kadang saya singkat menjadi ADEM, itu disajikan di dalam nota keuangan yang merupakan pengantar APBN. Juga dalam beberapa tabel publikasi pemerintah juga suka disajikan. Apa yang dimaksud dengan asumsi dasar ekonomi makro? Itu adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Nah, jadi ada asumsi itu artinya ada perakiraan bahwa di tahun yang akan datang yang disusun untuk menjadi tahun APBN itu masing-masing indikator itu berapa. Dan yang sedang berjalan, karena kan berimpit kan, itu juga diperkirakan sampai akhir tahun akan berapa rata-ratanya. Itu mempengaruhi perhitungan. Mengapa? Karena misalnya pendapatan, di bagian pendapatan itu ada yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, karena pajak itu bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga ada soal lifting minyak dan lifting gas itu berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak, bagian dari pendapatan. Begitu juga dengan belanja, beberapa bagian belanja itu terkait dengan nilai tukar. Misal kita menyicil utang ya atau membayar bunga utang yang berupa valuta asing kan ada bunganya yang terkait dengan kurs. Pendapatan pun demikian, sebagian pendapatan ada yang mata uang asing. Nah, sehingga perhitungan ini sangat penting dalam menyusun, ini tidak hanya sekedar postur, tetapi juga semacam target. Jadi disebut asumsi dasar itu sekaligus juga sebenarnya target kebijakan pemerintah terhadap indikator ekonomi tersebut berapa. Maka perhitungannya di satu sisi adalah target, di sisi lain adalah perhitungan yang sedang berjalan dan perakiraan yang teknokratis, artinya realistis ya, untuk besok berapa. Nggak boleh juga atas dasar keinginan pemerintah dan DPR saja. Nah, tetapi untuk pertimbangan sebagai target tetap ada. Jadi apa indikator pembangunan yang mau dicapai, bagaimana perkembangan perekonomian. Nah, itu kan berkait dengan ADEM tadi. Nah, apa saja yang dimasukkan sebagai komponen ADEM? Sebenarnya ini masih debatable ya. Pada suatu saat apakah kita harus menambahi lagi ADEM yang dipakai dan yang sebelum-sebelumnya sudah dipakai selama beberapa tahun ini ya cuma yang nanti kita sebut ya, yang indikatornya. Sebetulnya dalam praktek penyusunannya beberapa indikator ekonomi makro juga tetap dipakai oleh pemerintah. Nah, pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Kita tahu ya pertumbuhan ekonomi adalah perubahan produk domestik bruto atas dasar harga konsumen pada satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Intinya adalah nilai kuantitatif, nilai real dari pertumbuhan barang dan jasa, produksi barang dan jasa. Tetapi sebenarnya yang tidak ditulis, PDB atas dasar harga berlaku pun sebetulnya diasumsikan. Karena misalnya dianggap produk domestik bruto tahun yang berjalan ini
sekitar berapa 22.000 triliun, misalnya tahun depan 24.000 triliun, maka dia kan penting untuk memakai rasio-rasio tersebut dalam perhitungan pendapatan bisa berapa, belanja kira-kira maksimal berapa, dan seterusnya. Itu pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi sebenarnya di dalamnya termasuk nilai produk domestik bruto. Karena itu pemerintah dalam APBN itu ada rasio, misalnya rasio defisit atas produk domestik bruto. Kan anggarannya saja untuk tahun depan. Lalu PDB-nya jelas belum bisa dihitung, baru bisa diperkirakan. Karena itu asumsi pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan asumsi produk domestik bruto. Lalu yang kedua tingkat inflasi. Mengapa tingkat inflasi ini kan berpengaruh terhadap pemerintah kan membeli barang dan jasa. Itu kan ada perhitungan kenaikan harganya juga. Lalu nilai tukar tadi sudah kita singgung, nilai tukar berpengaruh pada pendapatan dan belanja. Lalu ada yang keempat, suku bunga SBN 10 tahun. Sekarang dipakai itu, dahulu pernah dipakai SPN. SPN itu surat berharga jangka pendek ya, surat perbedaran negara. Pemakaian SBN 10 tahun ini baru 5 tahun atau 6 tahun terakhir. Karena itu untuk membandingkan dengan tahun-tahun yang lama, ini untuk bagian ini hanya bisa 4-5 tahun. Apa artinya? Itu menunjukkan berapa pemerintah harus membayar bunga untuk memperoleh utang baru misalnya, atau membayari utang lama kan juga pengaruh itu. Tetapi utang lama relatif biasanya tidak terpengaruh dengan asumsi ini. Tetapi ketika pemerintah membuat surat utang, itu asumsi SBN ini bisa mempengaruhi perhitungan terhadap belanja bunga utang. Kurang lebih begitu ya. Dan begitu juga berpengaruh terhadap kalau ditaruh terlalu rendah atau dipaksakan rendah, bisa saja pemerintah kesulitan untuk memperoleh utang. Nah, begitu. Nah, yang kelima, harga minyak dunia. Ini sebetulnya lebih asumsi daripada target ya. Kalau suku bunga masih manageable oleh pemerintah. Tapi kalau harga minyak, ya Indonesia itu given meskipun harga minyak untuk minyak Indonesia. Tetapi fluktuasi pasarlah yang menentukannya. Tetapi tetap diasumsikan. Nah, kemudian ada lifting minyak. Lifting minyak artinya kemampuan Indonesia mengeksploitasi minyak mentah perharinya berapa. Itu ada otomatis perhitungan ini ada di mempengaruhi pendapatan. Nah, lifting minyak, lalu ada lifting gas. Jadi 7 ya, kadang disebut 6 karena lifting minyak dan gas. Nah, sekarang cenderungnya orang menyebutnya 7. Nah, mari kita lihat contohnya. Jadi tiap tahun APBN itu menentukan ademnya ya, asumsi dasar ekonomi makro. Nah, ini yang era APBN 2025 yang baru saja diserahkan kepada DPR dengan pengantar pidato Presiden dan sudah dikonferensi perskan oleh para menteri, khususnya Bu Sri Mulyani, itu diasumsikan pertumbuhan ekonomi tahun 2025, ini sekaligus target jadinya kan, 5,2%. Lalu inflasi 2,5%. Lalu suku bunga untuk SBN 10 tahun, benchmark itu ya 10 tahun. Dengan angka ini kita bisa memperhitungkan yang 5, yang 20, yang 30, semacam itulah. 7,1. Lalu nilai tukar 16.100. Ini menarik ya. Asumsi nilai tukarnya itu 16.100 di 2025. Berarti kita kan pemerintah, dan jika ini nanti disetujui DPR, ini pun pembahasan sudah melibatkan DPR ya, R itu ya. Tapi belum diketok ya oleh. Ini berarti pemerintah sudah membayangkan di tahun depan itu rupiah ya di atas 16.000 kan, melemah kan. Ini rata-rata setahun ya. Nah, bahkan menarik ini, di tahun yang sedang berjalan ini diasumsikan 16.000. Nah, hari-hari ini mungkin kita melihat 15.650, 16.700. Tetapi kalau melihat rata-ratanya, ya pemerintah menganggap 16.000 nih. Karena waktu awal Juli tadi sempat di atas 16.000 terus. Sebelum Juni itu kan hanya 15.2, 15.3. Secara rata-rata 16.000. Jadi APBN 2024 ditetapkan 15.000. Setelah berjalan 6 bulan, pemerintah menganggap asumsinya 16.000. Outlook namanya. Nah, sekarang ditetapkan 16.100. Harga minyak bumi nampaknya pemerintah masih yakin dengan 82 dan masih 82 lagi. Pengertian pembicaraan pendahuluan ini adalah untuk mendapatkan angka ini, pemerintah sudah melakukan rapat-rapat koordinasi di internal kementerian lembaga. Misal kalau kayak lifting itu kan ada Kementerian ESDM, inflasi segala macam ada BPS, ada Kementerian Perdagangan. Nah, juga dengan Bank Indonesia. Ya, jadi Bank Indonesia yang memiliki informasi, memiliki proyeksi dan sebagainya,
juga terlibat dalam penyusunan pembicaraan ini dan sebagian anggota DPR yang terkait ya. Nah, ini pembicaraan pendahuluan diketok ini untuk bersifat R. Nanti APBN kita tidak tahu berapa dalam 2 bulan ini. Itu namanya asumsi dasar ekonomi makro. Di dalam nota keuangan yang RAPBN itu dicantumkan juga dan memang wajib begitu perakiraan ke depan. Jadi semua angka-angka APBN yang pokok postur ya tadi kita katakan itu mesti didasari juga proyeksi sekurang-kurangnya 3 tahun setelah tahun bersangkutan. Berarti kalau 2025 sekurang-kurangnya sampai 2028. Adem juga begitu, tetapi ini cukup luar biasa untuk nota keuangan kali ini dicantumkan sampai 2029. Jadi ini kalau ini bisa terus-menerus saya kira lebih baik ini. Jadi kita bisa membayangkan dasar pemikirannya asumsi dasar ekonomi makro tahun ini dan tahun-tahun ke depan itu bagaimana. Supaya kita bisa menilai postur yang mengikutinya itu realistis atau tidak berdasarkan hitungan. Jadi ada 2 ya, konsisten dengan hitungan adem, lalu kalau realistis sesuai dengan fakta nanti. Ini pembicaraan pendahuluan juga yang dicantumkan. Saya ulangi, pembicaraan pendahuluan itu ada KL, Kementerian Lembaga yang terkait, ada Bank Indonesia. Dan tadi ada juga sebagian anggota DPR yang terlibat dari Banggar. Nah ini, dari pembicaraan 5,5 sampai 5,5 diputuskan 5,2. Diproyeksikan tahun 2006 5,4 sampai 6,0. Terus saja ini. Ini namanya proyeksi ke depan. Tentu ini juga menarik buat kita ya. Karena target ini tidak ada angka 8-nya ini kan. Ini umpama ini berarti kan APBN ini adem ini belum mengakomodasi harapannya presiden terpilih ya mestinya. Tapi ya ini urusannya hitung-hitungannya harus ada pertanggungjawabannya, nggak boleh dicantumkan saja. Beda dengan kampanye ya. Begitu juga dengan adem lainnya. Yang menarik adalah nilai rupiah dianggap akan menguat di tahun-tahun mendatang. Sehingga kembali lagi ke kisaran 15.000 menurut asumsinya, targetnya. Nah, yang menarik juga adalah lifting minyak. Ini berarti kan kalau dia ke depan dianggap menaik, artinya harus ada peningkatan produksi minyak. Itu turunannya panjang. Bagaimana investasi di sektor minyak kan, terutama dalam konteks ini di hulu ya, di eksplorasi dan eksploitasi. Begitu juga dengan gas. Jadi ada harapan ke depan lifting minyak dan lifting gas itu naik. Kira-kira begitu. Nah, setiap tahun di nota keuangan ini dicantumkan meskipun khusus untuk tahun ini dilebihkan setahun. Nah, maka buat kita pembelajar ekonomi menarik kan? 2025 yang sekarang sedang disusun itu artinya ditetapkan asumsinya. Itu berarti kita bisa lihat di tahun 2024 kemarin dianggap berapa? Di nota keuangan 2024, ini kan nota keuangan 2025. Tahunnya tahun 2024 untuk anggaran tahun depan. Ada begininya, berarti kita juga bisa membuka nota keuangan dan APBN tahun 2024 yang sedang berjalan ini. Dulu kan ada tahun 2025-nya juga tahun 2023, juga tahun 2022. Maka kita bisa membandingkan apakah asumsi makroekonomi jangka menengah pada waktu itu terwujud di dalam RAPBN yang sekarang. Itu menarik sebenarnya buat belajar ekonomi. Ini RAPBN 2025 yang sedang akan dibahas. Ini angka dari nota keuangan tahun 2024. Waktu nota keuangan 2024 itu kan ada asumsi 2024, ada asumsi 2025, 2026, 2027. Saya ambil yang 2025-nya ini. Nota keuangan 2024 maksudnya adalah angka asumsi 2025 pada nota keuangan 2024. Begitu juga tahun sebelumnya lagi, tahun 2023 ada juga asumsinya. Begitu juga dengan tahun 2022. Kalau 2021 nggak ada, karena 2021 itu jangka menengah paling akhirnya 2024 kan. Nah, maka mari kita lihat pertumbuhan ekonomi 1, 2, 3 tahun yang lalu. Sebenarnya targetnya 5,5 sampai 6,5 kan. Sekarang target diturunin jadi 5,2 kan. Nah, kemudian nilai tukar 13,5 sampai 15.000. Ya anggap aja tengah-tengahnya adalah 14.250. Sekarang ternyata 16.100. Menarik juga untuk lifting. Jadi diharapkan meningkat, ternyata malah sekarang turun 600. Ini baru asumsi loh ini, belum terrealisasi. Meskipun ini masih dalam ring ya, tapi ringnya dekat ke bawah. Makin ke sini, ini makin ring ke bawah saja. Begitu juga dengan lifting gas. Nah, ini tadi saya kembali ke atas tadi, berarti yang di atas ini juga terancam kan? Terbukti dari masa lalu, sejarahnya untuk 2025, itu dulu asumsinya ketinggian. Nah, ini bisa jadi juga ketinggian. Ini berdasarkan data historis, ya.
Jadi ini harus kita dalami lebih lanjut. Yang penting buat kita para pembelajar ekonomi jadi kritis ini. Kita bisa mengkritisi ini, pembicaraan ini atas dasar apa sebenarnya? Logikanya apa? Ya ada logika, tentu ada logikanya. Tetapi berdasarkan pengalaman beberapa tahun yang lalu, yang jangka menengah ini relatif harapan dibandingkan rencana ya, terlalu tinggi. Kecuali inflasi yang relatif cocok. Harga minyak karena kita tidak bisa mengendalikan. Kita kira tinggi ternyata rendah, kita duga rendah ternyata tinggi, karena itu given ya istilahnya, kita menerima saja. Tetapi yang lain-lain kan manageable. Begitu juga dengan SBN. Nah itu lalu ini maka saya mengatakan asumsi dasar jangka menengah nota keuangan yang lalu 3 tahun 4 tahun berturut-turut banyak melesetnya. RAPBN 2025 ini lebih buruk dari proyeksi tahun-tahun yang lampau. Begitu ya. Nanti silahkan dicek di dokumen-dokumennya sendiri. Jadi saya tertarik akhirnya kita ambil sajalah 4 dari adem yang 7 biji tadi. Ya toh? Itu tadi mungkin kita semacam terlalu kritis ya mengukur RAPBN 2025 dengan nota keuangan tahun 2023 atau 2022 bahkan kan tadi toh jauh. Tapi bagaimana rencana itu setahun sebelumnya? Jadi 2024 ini atas dasar RAPBN atau APBN 2024. Berarti setahun kan? Realisasinya bagaimana? Yang biru itu adalah APBN, yang merah adalah realisasinya. Tiap tahun itu selama era Pak Jokowi. Nah, apa yang tergambar? Pertumbuhan ekonomi. Itu yang biru adalah APBN. Asumsi APBN di tahun yang bersangkutan. Tahun bersangkutan berarti ditetapkan beberapa bulan sebelum Januari ya. Realisasinya bagaimana? Ternyata realisasi dari tahun 2015 sampai dengan 2021 selalu di bawah target. Baru 2022 sedikit di atas target. Ini karena faktor memang sulit meramal pada saat kondisi COVID. Ini kita maafkan lah ya. Mengira positif ternyata anjlok segitu tuh masih mending lah. Itu juga saya mengambilnya dari APBN yang sudah diperbaiki, yang lain-lain APBN awal. 2023 mulai berulang tuh, bahwa ternyata tidak sesuai target. 2024 yang sedang berjalan ini 5,2, kemungkinan hanya 5,05 atau 5,0 juga enggak. Nah 2025 ditargetkan 5,2 lagi, ya tidak tahu nanti bagaimana. Berdasarkan pola, agak di bawah target, biasanya. Nah lalu bagaimana dengan nilai tukar? Nah, nilai tukar ini kan kalau lebih tinggi itu lebih buruk ya, artinya kan dalam konteks lebih lemah. Nah, kalau kita lihat agak bervariasi dia. Kadang dia lebih lemah daripada APBN, kadang lebih kuat. Jadi lihat aja itu, kalau merahnya lebih rendah dari biru, berarti realisasinya rupiah lebih kuat daripada asumsi. Tetapi kita mau lihat ini beberapa tahun terakhir ini, 2022, 23, 24 yang sedang berjalan ini, realisasi lebih lemah dari asumsi APBN tahun bersangkutan. Maka ketika 2025 ditargetkan segini, ada peluang dong. Realisasi 2025 nanti nilai tukarnya di 16,2 atau 16,3 berdasarkan pola. Nah ini menarik juga lifting minyak. Jadi lifting minyak itu ambisinya tahunan saja nggak tercapai, apalagi yang jangka menengah. Hampir selalu realisasi lifting minyak, produksi minyak itu lebih rendah dari target APBN. Dan punya kecenderungan turun. Jadi dua aspek ini tidak sesuai dengan rencana dan trennya turun. Tadi kita melihat di 2025 ini di RAPBN diambisikan untuk naik. Dan selalu begitu, selalu diambisikan untuk naik. Gas sedikit lebih baik, tetapi tetap trennya sedikit di bawah target. Gitu ya. Tadi kita sudah melihat bahwa asumsi dasar makroekonomi, ekonomi makro adem tadi, yang tahunan saja sering meleset, meskipun tidak cukup lebar melesetnya. Tapi yang jangka menengah itu cukup lebar. Nah, apa pengaruhnya? Tadi saya selintas sudah mengatakan ada pengaruh terhadap pendapatan, ada pengaruh terhadap belanja, otomatis ada pengaruh terhadap defisit. Tetapi pemerintah memiliki perhitungan, memiliki hipotesis ya. Nah, hipotesis yang dibuat seperti ini, tetapi ada disclaimer, hipotesis ini ketika satu faktor berubah, yang lain tetap. Kalau berubahnya bareng, yang hitungnya tidak bisa seperti ini. Ini untuk membuat kita pembelajar ekonomi memiliki gambaran saja. Nah, misal ketika terkait dengan pertumbuhan ekonomi, itu kan diasumsikan 5,2 maaf. Bagaimana kalau realisasinya nanti 5,0, apa yang terjadi? Nah, itu akan berpengaruh pada pendapatan negara, berpengaruh pada belanja negara,
Nah, maka justru ini menarik ya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat itu menambah 2 triliun surplus setiap 0,1-nya. Berarti dibalik bisa, kalau turun 0,2 berarti turunnya 4 triliun, kalau yang lain tetap. Nah, begitu juga dengan inflasi. Inflasi ini malah kecenderungannya kalau inflasi naik, itu berpengaruh pada pendapatan dan berpengaruh pada belanja. Kalau berdasarkan ini, justru inflasi yang naik itu menambah ya, karena hitung-hitungannya begitu. Nah, sedangkan nilai tukar ini yang paling besar pengaruhnya. Setiap pelemahan ini rupiah naik terhadap dolar, maksudnya ini pelemahan ya. Kalau dia naik setiap 100 perak dari asumsi, itu akan geser 1,3 triliun. Maaf, 3,4, berarti 34 triliun kalau ternyata dari 500 jadi 1.500 jadi 1.600. Hanya ini simulasi saja ya, tidak mungkin faktor-faktor ini hanya satu. Jadi ini asumsi hitungan ini adalah yang berubah cuma pertumbuhan ekonomi, yang lain sesuai. Yang berubah hanya nilai tukar, yang lain sesuai. Kalau dia berlangsung bersamaan, ya itu perlu modelingnya. Cuma ini untuk kita mindset berpikir saja, apa yang dimaksud dengan adem dan pengaruhnya terhadap masing-masing itu bagaimana. Nah, mudah-mudahan para pembelajar ekonomi bisa makin memahami ya bahwa penyusunan APBN secara teoritis itu harusnya benar-benar berdasarkan asumsi atau target ekonomi makro ya. Tetapi kita sudah melihat juga tadi bahwa untuk jangka menengah asumsi itu cenderung tidak realistis. Yang jangka setahun cukup realistis tapi sering di batas tingginya gitu loh. Sehingga kadang kurang tercapai. Di masa-masa depan sebenarnya kita harus meminta penjelasan kepada publik, baik itu dari pemerintah maupun tanggapan-tanggapan di DPR, bagaimana sih didapatkan asumsi-asumsi itu, tidak hanya sekedar diumumkan. Tapi kita sebagai belajar ekonomi nggak usah diumumkan juga bisa belajar, antara lain dengan penjelasan ini kita bisa memulai belajar bersama.